Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan pembahasan untuk mata kuliah analisis genetik. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang analisis pewarisan ekstra kromosomal. Ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, semua pembahasan adalah tentang pewarisan eh, sifat dari gen di inti. Nah, yang disebut dengan pewarisan ekstra kromosomal itu adalah pewarisan untuk gen-gen yang berada di luar inti, di sitoplasma misalnya, dan gen-gen yang berada di luar dirinya. Ya, meskipun gen itu di inti, tetapi gen itu bukan pada dirinya, tapi dalam hal ini adalah gen itu ada pada ibunya. Nah, jadi pewarisan ekstra kromosomal ini dibagi menjadi dua dua topik, yaitu efek maternal dan pewarisan sitoplasmik. Ya. Um, Pewarisan ekstra kromosomal ini dicirikan dengan adanya fenomena bahwa F1 dan F1R ini berbeda. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pembentukan populasi yang harus disiapkan dalam rangka studi pewarisan. Ya, mating design yang kita pakai adalah biparental, silangan antara dua tetua disting menghasilkan F1. Ya. Kalau P1 sebagai betina dan P2 sebagai jantan itu adalah F1, maka resiprokal atau sebaliknya itu disebut resiprokal adalah P2 disilangkan dengan P1 menghasilkan F1 resiprokal. F1 dan F1 resiprokal ini perlu diuji. Ya, kalau karakter-karakter kualitatif ini melalui observasi kita bisa lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Bisa lihat langsung perbedaannya. Misalnya silangan P1 dengan P2, putih disilangkan merah, misalnya putih silangan merah, putih P1 merah di P2, lalu F1-nya adalah warna merah atau warna putih, maaf, warna putih. Kemudian P2 yaitu warna merah disilangkan dengan warna putih, hasilnya warna merah, maka berarti F1 berbeda dengan F1R. Melalui observasi bisa kita lihat bahwa perbedaan itu jelas terlihat. Ya. Nah, jika dua-duanya F1 dan F1R itu warnanya sama, ini karakter kualitatif, misalnya warna bunga tadi, dua-duanya merah, maka berarti tidak ada perbedaan antara F1 dan F1R. Bagaimana dengan karakter kuantitatif? Ada karakter kuantitatif, ini eh, kita harus melakukan pengujian secara statistik. Ya. Populasi harus cukup untuk pengujian itu. Misalnya pada F1 kita gunakan 20 tanaman, pada F1R kita gunakan 20 tanaman, lalu kita amati masing-masing tanaman tersebut. Misalnya kalau karakter kuantitatif itu tinggi tanaman, lalu ada 20 titik, ada 20 tanaman yang diukur tingginya, lalu kita lakukan pengujian antara F1 dan F1R. Biasanya menggunakan uji T, uji yang paling sederhana. Apakah F1 dan F1R itu sama atau berbeda? Jika berdasarkan uji T, bahwa F1 itu berbeda dengan F1R, maka berarti ada pengaruh pewarisan ekstra kromosomal. Ya. Nah, sebaliknya jika berdasarkan uji T tidak ada perbedaan ya antara F1 dan F1R, maka berarti pewarisan itu
berada pada gen-gen di inti. Dan dengan demikian maka F1 dan F1R itu bisa digabung datanya karena tidak ada perbedaan. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan? Apa yang harus kita lakukan untuk menjustifikasi bahwa memang betul ini adalah warisan ekstra kromosomal? Maka pengujiannya tidak cukup hanya sampai pada F2. Pengujian dari populasi ini harus sampai ke F3. Ya. Mengapa harus sampai F3? Nanti kita akan lihat. Jadi tidak cukup sampai F2 saja jika ada pengaruh dari maternal, pengaruh dari pewarisan ekstra kromosomal. Ya, pengaruh dari pewarisan ekstra kromosomal ini maksud saya. Ya. Nah, jadi di F1 kita sudah lakukan pengujian, nanti kalau misalnya ada perbedaan, maka kita harus lanjutkan pengujiannya itu di F. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua subpokok bahasan dalam pewarisan ekstra kromosomal, yaitu efek maternal dan pewarisan sitoplasmik. Kedua subpokok bahasan ini didasarkan kepada gen pengendali. Ya, gen pengendali. Efek maternal, gen pengendalinya bukan pada dirinya, tetapi pada ibunya. Ya. Gen pengendali itu terjadi pada ibunya. Ya, akibat dari karakter yang muncul, karakter yang ada, itu adalah intervensi dari ibunya, dibuat oleh ibunya. Contoh yang sering terlihat itu adalah kalau kita menyilangkan itik dengan entok, maka hasil telurnya ya tergantung dari siapa betinanya. Kalau itik betinanya, entok jantannya, maka berarti telurnya mengikuti itik, yaitu warna biru. Tapi kalau entok betina, ya, lalu itik jantan, maka dia akan mengikuti karakteristik dari entok, yaitu warna telurnya putih. Nah, jadi warna telur itu dibuat oleh ibunya. Gennya berada pada ibunya. Itu contoh yang paling mudah kita lihat. Dengan demikian, maka efek maternal sesungguhnya adalah karakter-karakter yang tidak terlalu jauh dari penampilan dari F1-nya, khusus untuk tanaman misalnya. Ya, bisa jadi itu digunakan terus-menerus, tetapi sesungguhnya itu dibuat oleh ibunya. Nah, efek dari efek maternal ini adalah hanya satu generasi. Ya, hanya satu generasi saja, yaitu generasi di bawahnya, berikutnya. Ya, karena gen itu diwariskan atau gen itu ada pada ibunya, maka karakter itu hanya terjadi pada anaknya. Sementara pada cucunya nanti mengikuti ibu dari cucu tersebut. Ya. Contoh yang paling klasik, yang paling mudah kita pahami adalah pewarisan ulir cangkang keong. Air limnae. Nah, arah ulir cangkang keong ini akan bergantung pada orientasi pembelahan sel yang pertama dan perkembangan embrio sitoplasma. Dan itu dibuat oleh ibunya. Jadi arah cangkang keong itu dibuat oleh ibunya. Ya. Dengan demikian maka arah ulir cangkang keong itu merupakan penampilan genotipe dari ibunya, dari tetua betina. Ya. Nah, jadi dengan demikian maka karena hanya pengaruh dari ibunya, bukan jalur ibu ya. Nanti kita belajar warisan sitoplasmik, maka pengaruh dari individu zuriatnya hanya berlaku satu generasi saja, hanya pada ibunya. Nah, kita bisa lihat gambar berikut ini, pewarisan ulir cangkang keong. Pada contoh pertama, itu
keong yang ulirnya ke kanan disilangkan keong yang ulirnya ke kiri, maka hasilnya ke kanan. F1 resiprok, ulirnya ke kiri disilangkan dengan ulirnya ke kanan, maka ulirnya ke kiri. Ya. Ketika dilanjutkan pada generasi kedua, kita bisa lihat bahwa fenotipe di F2 itu semua ulir ke kanan. Ya, semua ulir ke kanan. Kita tahu bahwa kalau pewarisannya di gen inti, harusnya di F2 berbandingnya 3:1. Nah, semua ulir ke kanan di F2, dan kalau kita lanjutkan ke F3, maka akan terlihat bahwa perbandingan fenotipe di F3 itu adalah 3:1. Ya. Baik itu akibat dari persilangan antara tetua yang ulir ke kanan ke kiri maupun juga tetua yang ulir kiri ke kanan. Mengapa bisa demikian? Kalau kita lihat, ya, seperti statement saya tadi bahwa fenotipe individu tersebut merupakan genotipe genetik, ekspresi genetik dari ibunya. Pada kasus yang pertama, ulir keong ke kanan, ini pada kasus yang pertama, ini ulir keong yang ke kanan, ini disilangkan dengan ulir keong yang ke kiri, genetiknya, genotipenya adalah positif-positif. Positif dominan terhadap S. Ya. Nah, genotipe yang positif-positif pada ibunya, ini akan mengendalikan ekspresi pada anaknya. Sehingga anaknya ulirnya ke kanan. Gitu ya. Genetik dari anaknya adalah XS. Karena ibu memberikan satu gamet yaitu X, dan bapak memberikan satu gamet yaitu S. Sehingga genotipe anaknya adalah XS, heterozigot. Dengan fenotipe ke kanan. Mari kita lihat yang sebelah kanan. Persilangan yang sebelah kiri dengan genotipe SS. Silangkan dengan yang sebelah kanan genotipe positif-positif akan menghasilkan fenotipe yang ke kiri. Jadi kalau tadi F1 adalah ke kanan, maka F1R itu adalah ke kiri. Dengan genotipe XS. Mengapa berbeda antara F1 dengan F1R? Karena tetua yang sebelah kanan ini, tetua betinanya adalah SS. SS ini yang mengendalikan ulir keong ini yang ke kiri. Bukan genotipe yang dia punya. Genotipe yang dia punya adalah XS. Ya, jadi ulir keong ini, ulirnya itu dibuat oleh ibunya. Ibunya bergenotipe SS. Sehingga dia mempunyai ulir ke kiri. Dengan demikian, maka F1 ulir ke kanan, F1R ulir ke kiri, dan kalau kita lanjutkan, ya kalau kita lanjutkan ke bawah, maka karena F1 mempunyai genotipe plus S, ya dilanjutkan ke bawah, di F2, karakter di F2 ini didasarkan kepada genotipe F1. Genotipe F1 dalam keadaan heterozigot XS, maka fenotipe di F2 semuanya ke kanan. Ya, semuanya ke kanan. Meskipun genotipenya beragam. Ada yang positif-positif, positif S dengan SS. Tapi karena fenotipenya dipengaruhi oleh genetik ibunya yang heterozigot, maka semua ke kanan. Demikian juga yang sebelah kanan sini. Karena genotipenya yang positif S, genotipe ibunya, meskipun fenotipe ibunya adalah ke kiri, maka seluruh anaknya ke kanan dipengaruhi oleh genetik dari ibunya.
kanan. Meskipun genotipenya ada yang homozigot dominan, ada yang heterozigot, dan ada yang homozigot resesif. Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa terjadi segregasi di F2, kita perlu lanjutkan pengamatannya sampai F3. Ternyata segregasi di F3 ini ya 3:1. 3 ke kanan, 1 ke kiri, yang menunjukkan bahwa segregasi 3:1 ini adalah segregasi genotipe yang ada pada F2. Ya. Demikian juga yang silang resiprokalnya. F2 dilanjutkan ke F3, di mana F2 mempunyai segregasi homozigot dominan, heterozigot, dan SS, sehingga fenotipe di F2, di F3 ini adalah 3 ulir ke kanan, 1 ulir ke kiri. Di mana dalam keadaan heterozigot mempunyai perform yang sama dengan dalam keadaan homozigot dominan. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita harus melakukan pengamatan sampai ke F3. Tidak cukup di F2, karena kalau di F2 adalah karakteristik dari F2 itu adalah genotipe di F1. Nah, bagaimana kalau kita lanjutkan di M4? Nah, di M4 kita tidak bisa menduga bagaimana segregasi di M4. Mengapa? Karena genotipe di F3 tidak bisa kita duga. Kalau di F2 bisa kita duga karena seluruh F1 dalam keadaan heterozigot. Kita tahu bahwa keong tidak mungkin melakukan selfing, beda dengan tanaman. Keong akan kawin di antara mereka. Sementara di F1, kalau sebelah kiri semuanya positif S, ya, maka kawin di antara positif S, sehingga di F2 mempunyai genotipe yang bersegregasi Mendelian. Ya. Sementara di F3, karena F2 adalah segregasi Mendelian, kita tidak tahu yang positif-positif ini kawin dengan yang mana di antara 2 kemungkinan yang lain. Sehingga dia bisa saja anaknya positif-positif atau positif S. Apalagi yang positif S, ini tidak tahu apakah dia kawin dengan positif S lagi, kawin dengan positif-positif atau SS, sehingga kita tidak tahu segregasi di F3-nya. SS juga demikian. Bisa SS, bisa positif S, ya, 2 kemungkinan di SS. Sehingga di F3 tidak bisa kita tentukan genotipenya seperti apa. Ya. Ada pertanyaan? Prof, izin bertanya, Prof. Silakan. Irfan, Prof. Ya, Eh, silakan. ini konfirmasi tadi berdasarkan penjelasan Prof. Walaupun di generasi F2-nya itu genotipnya beragam, tapi secara fenotip akan mengikuti ke ibunya ya, Prof. Ya, betul. Nah, kalau di contoh yang resiprok, Prof, yang persilangan sebelah kanan, itu kan fenotip ibunya ulirnya ke kiri ya, Prof. Ya, Kenapa si anaknya. ulir F2-nya ke kanan semua, Prof? Nah, justru di situ. Terima Ya, kasih, Prof. baik, makasih Pak Irfan. Justru di situ. Kita perhatikan baik-baik yang sebelah kanan, genotipe ibunya, ibu dari F2. Ibu dari F2 berarti F1. Genotipe F1 adalah heterozigot ini. Heterozigot ini. Genotipe heterozigot ini yang mempengaruhi fenotipe anaknya di F2. Karena heterozigot, maka dia ke kanan semua. Genotipe heterozigot ini tidak mempengaruhi dirinya. Dirinya yang ke kiri ini dipengaruhi oleh ibunya di atas. Gitu. Paham ya? Jadi genotipe ibunya SS ini mempengaruhi anaknya yang ke kiri. Genotipe anaknya yang positif S mempengaruhi anaknya ke kanan semua. Genotipe anak di F2 ini mempengaruhi anaknya di F3 masing-masing. Sehingga yang positif-positif itu ke kanan, yang positif S ke kanan juga, yang SS ini ke kiri. Jadi genotipe F3 ini tidak ada hubungannya dengan genotipe P1 di sini SS. Terlalu jauh. Yang saya katakan bahwa efek maternal hanya 1 generasi, hanya ibunya saja.
cucunya ini pengaruhi ibunya di atasnya. Yang buyutnya ini dipengaruhi oleh ibunya yang di F2. Gitu. Satu generasi saja. Ya. Jadi tidak seperti pewarisan sitoplasmik yang selalu melalui jalur ibu sampai ke atas, nenek dan seterusnya, buyut perempuan. Gitu. Ini tidak, hanya didasarkan pada genotipe yang berada di atasnya. Kita jangan lihat fenotipenya, kita lihat genotipenya. Maksud saya fenotipe yang di atasnya. Jadi sekali lagi, ini kan fenotipenya ke kiri, tapi genotipenya XS. Fenotipe ke kiri akibat dari ibunya yang SS. Dia mempunyai genotipe yang positif S, maka anaknya semua ke kanan. Paham ya, Irfan? Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Terima kasih, Prof. Kan? Prof, izin bertanya. Ya. Eh, kalau tadi kan ada dua ya, Prof, maternal sama sitoplasmik. Ya. Kalau sitoplasmik kan buat kami, khususnya di cabai kan lebih common ya, Prof ya, dengan apa ya, sitoplasma yang S atau N. Kalau yang maternal ini tadi berarti letaknya di luar kromosom tapi tidak di sitoplasmik ya, Prof ya? Ya. Berarti di mana, Prof, itu, Prof? Nah, itu kalau pada cabai, kalau pada tanaman, biasa, kalau pada cabai atau tanaman, yang dikendalikan oleh ibunya adalah kulit biji. Ya kan? Kalau kita lihat pembuahan kan, embrio itu gabungan dari bapak dan ibu. Endosperm adalah gabungan dari bapak dan ibu. Kulit biji itu dibikin oleh ibu. Betul tidak? Ya. Karena kulit biji dibikin oleh ibu, maka genetik ibunya mempengaruhi kulit biji dan berkecambah itu. Jadi kalau kulit bijinya keras, ada kemungkinan dormansi, ibunya yang mempengaruhi. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau pada tanaman, jika kita tertarik pada pewarisan daya berkecambah, pewarisan yang berhubungan dengan biji, ya, maka harus mengikuti cek efek maternal ini. Karena ada kemungkinan ada peran dari ibu yang berhubungan dengan daya berkecambah F1-nya. Berkecambah tanamannya. Apa? Meskipun ada interaksi tentu ya. Yang embrionya, endosperm juga ada hubungannya. Kalau endospermnya tidak banyak, biasanya juga berpengaruh terhadap berkecambah. Misalnya jagung manis, endospermnya itu kecil, itu maka dia akan berpengaruh. Tapi ketebalan kulit, warna kulit kemungkinan, ya warna kulit juga hati-hati juga mungkin jadi warna kulit itu dipengaruhi. Kalau endosperm, warna endosperm pasti dipengaruhi oleh bapak dan ibu. Tapi warna kulit, ketebalan kulit itu murni dibikin oleh ibunya. Kan bapaknya nggak bikin nggak menyumbang di situ. Ya, pada kelapa sawit itu yang keras banget itu kan sabutnya kan ibunya yang bikin. Kulitnya itu ibunya yang bikin. Bapak sumbangannya ada di embrio sama di endosperm. Nah, itu yang disebut dengan efek maternal. Gen oleh ibunya itu sebetulnya gen di inti. Ya kan? Gen untuk membuat kulit itu gen di inti. Tapi gen di inti bukan pada dirinya, ada di gen inti ibunya. Gitu. Kan disebut dengan ekstra kromosomal. Jadi, warisan dalam hal ini adalah efek maternal. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau membaca artikel, ya, harus cek dulu. Kadang-kadang penulis langsung memvonis itu adalah efek maternal. Padahal yang disebut dengan efek maternal itu kasus seperti ini. Yang lainnya, misalnya CMS, mandul jantan, varigata, itu adalah pewarisan sitoplasmik. Gen-gen yang berada di sitoplasma. Bukan efek maternal. Gitu. Kalau kita belum tahu apakah efek maternal atau pewarisan sitoplasmik, maka kita sebut dengan pewarisan ekstra kromosomal. Judul yang pertama tadi. Ya, bahwa ada kemungkinan dugaannya ini adalah pewarisan ekstra kromosomal. Lalu nanti kita akan uji apakah itu adalah efek maternal atau pewarisan sitoplasmik. Gitu. Ya. Memang tidak banyak karakter-karakter yang berhubungan dengan ibu. Yang berhubungan dengan ibu kan kalau pada tanaman hanya biji atau kecambah. Gitu ya. Atau kecambah. Karena kecambah kan masih sangat dekat dengan ibu. Kalau tanamannya sudah besar, itu kayaknya tidak ada karakter-karakter lagi yang berhubungan dengan ibu kelihatannya ya.
Beda dengan ulir keong ini. Kalau ulir keong ini kan akan membesar terus, ngikut terus. Sampai dia dewasa, ulir keong ini masih dasarnya adalah ibu, dibawa terus, gitu ya. Sehingga seumur hidupnya ini akan terpengaruh oleh gen pada ibunya untuk yang arah ulir keong. Saya belum menjumpai tanaman yang sudah dewasa masih ada hubungan dengan ibu. Rasanya tidak ada ya kayaknya. Jadi gen-gen yang dekat dengan ibu itu adalah biji dan kecambah barangkali. Karena itu banyak dipengaruhi oleh gen-gen yang masih ada hubungannya dengan yang dibuat oleh ibu. Sehingga kita perlu belajar struktur dari biji. Struktur dari biji itu siapa yang buat bagian-bagiannya. Tadi beberapa saya sebutkan tadi kan. Embrio ibu dan bapak. Endosperm ibu dan bapak. Kulit ibu saja. Pembungkus kulit ibu saja. Apalagi yang ibu saja. Nah, itu yang harus diperhatikan. Bagian-bagian mana saja yang berpengaruh dengan presentasi dari berkecambah kualitas benih. Gitu ya. Kualitas benih. Apakah kebocoran benih dihubungkan dengan permeabilitas kulit? Gitu ya. Kalau kebocoran dihubungkan dengan itu, maka ada kemungkinan ibu yang mempengaruhi. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu akan studi tentang kualitas benih, ya berkecambah dan lain-lain, saya sarankan agar sampai ke F3 untuk menduga bagaimana genetik dari F2. Demikian saya kira Pak Haji ya. Prof, nambah lagi, Prof. Kalau tadi kulit biji, ketika ada efek ksenia gimana, Prof? Nah, efek ksinia itu adalah endosperm. Karena efek ksinia adalah efek dari polen yang membuahi. Dia satu generasi itu saja memang. Tapi itu yang terjadi pada karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan ekspresi langsung di situ. Pada jagung misalnya kan endosperm langsung terlihat. Itu namanya efek metaksinia. Katanya pada durian juga langsung terlihat pada kualitas buah. Tapi kita harus pelajari kualitas buah yang mana yang berhubungan dengan ada sumbangan dari bapak. Ya, apakah gen atau memang sekedar induksi? Mungkin saja sekedar induksi dari bapak. Karena induksi yang terjadi, pembuahan yang terjadi akibat dari induksi tersebut menyebabkan ekspresi dari zat pengatur tumbuh tertentu di biji, di embrio yang kemudian mengaktifkan zat pengatur tumbuh pada buah sehingga buahnya tambah manis, misalnya kulit daging buahnya menjadi manis. Katanya pada durian ada efek metaksinia. Tapi yang jelas ada efek metaksinia yang sehari-hari kita lihat adalah pada jagung. Karena endosperm itu 2 ibu, 1 bapak. Kita sudah lihat videonya kemarin. Ya. Itu efek metaksinia. Sementara kulit biji tidak ada efek metaksinia karena memang dibuat oleh ibunya. Gitu misalnya. Karena bapak tidak ikut nyumbang untuk membuat kulit biji. Gitu. Nah, karena kulit biji itu adalah berhubungan dengan berkecambahan, maka efek maternal pada tanaman yang sering menjadi contoh adalah rasa pahit pada kecambah lupin. Nah, saya katakan tadi kan kecambah itu masih berhubungan dekat dengan ibu karena beberapa karakteristik dari kecambah itu berhubungan dengan kulit biji. Pewarisan sifat pahit pada daun lupin dikendalikan oleh satu gen dengan alel dominan. Fenotipe biji sama dengan induk yang menghasilkan. Ya, fenotipe biji sama dengan induk yang menghasilkan karena tadi kulit biji itu dipengaruhi oleh ibunya. Karena bagian dari biji berasal dari jaringan induk. Ya, kecambah adalah bagian dari jaringan maternal dan menampakkan sifat tetua betinanya. Bagian dari kulit biji. Ya, yang sumbangan dari bapak itu ada pada embrio. Biji F1 dari tanaman P1 rasanya manis, tidak mengandung senyawa penyebab rasa pahit. Ini pada lupin. Tanaman F1 menghasilkan senyawa tersebut. Tetapi pada kecambah F1 tidak mengandung senyawa tersebut sehingga rasanya manis. Ya. Biji F1 yang dipanen dari tanaman P2 rasanya pahit karena tetua betinanya menghasilkan senyawa pahit. Senyawa yang dihasilkan tetua betina terbawa dalam biji dan akan tetap ada dalam kecambah sehingga rasa kecambahnya pahit. Nah, ini contohnya. Pada daun, pada biji yang dihasilkan, ya,
itu mengikuti Mendelian genetik. Daun misalnya, manis, silangkan pahit, F1 pahit, F2 3 pahit, 1 manis. Kalau dibalik, pahit, silangkan manis, ya, hasilnya adalah pahit, F1 sama dengan tadi, dan F2 adalah 3 pahit, 1 manis. Nah, ini pada daun Mendelian genetik, seperti biasa. Ya, F1 dan F1R ini mempunyai perform yang sama, sehingga di F2 akan punya perform yang sama, 3 pahit, 1 manis. Agak berbeda dengan kecambah. Kecambah, jika P1 manis disilangkan dengan P2 pahit, maka rasa kecambah manis. Ya, F1. Kalau dibalik, pahit silangan manis, maka rasa kecambah pahit di F1. Ya. Bagaimana dengan F2? Ternyata pahit semua F2. Apakah F2 ini apakah F2 atau F2 resiprokal? Ya. Kita lihat di F3 karena kita harus sampai ke F3. Ya. Rasa tidak bisa digambarkan. Jadi kita anggap ini adalah hijau pahit, kuning salah, hijau manis, kuning pahit. Ya. Jadi manis silangkan pahit, rasanya manis. Pahit silangkan manis, rasanya pahit. Tapi mari kita lihat genotipenya. Semua genotipe F1 dan F1R adalah heterozigot. Sekali lagi, rasa dipengaruhi oleh genetik ibunya. Rasa pahit ini dipengaruhi oleh ibunya yang, rasa manis ini dipengaruhi oleh ibunya yang homozigot resesif. Rasa pahit ini dipengaruhi oleh ibunya yang homozigot dominan. Sehingga anak-anaknya pahit semua. Kenapa pahit semua? Karena genotipe ibunya dari anak-anak ini, F1 ya, ibu dari F2 itu adalah F1, adalah heterozigot. Maka anaknya pahit, pahit semua. Demikian juga yang F1 resiprokal. Karena F1-nya adalah heterozigot, maka F2-nya pahit semua. Bagaimana mempelajari genotipe di F2? Kita lanjutkan ke F3. Maka akan terlihat ada segregasi 3 pahit, 1 manis. 3 pahit, 1 manis. Berarti genotipe di F2-nya adalah 3 strip, P positif strip, dan homozigot resesif. Jadi 1 homozigot dominan, 2 heterozigot, dan 1 homozigot resesif genotipe di F2. Nah, ini mirip dengan ulir keong tadi, tapi kalau pada tanaman yang contoh yang ada itu hanyalah biji dan kecambah. Ya, maksudnya adalah yang berhubungan dengan kualitas biji dan kecambah. Ada lupin. Nah, sekali lagi bahwa kalau Bapak Ibu nanti akan studi yang berhubungan dengan biji, maka sebaiknya sudah dirancang bahwa analisisnya sampai ke F3. Gitu. Ya. Tentu kalau akan melakukan studi ini, ketua yang digunakan harus distinct. Ya. Harus homozigot tentunya. Harus distinct. Distinct itu artinya yang daya kecambah besar dengan daya kecambah rendah. Nah, sekarang kalau pada cabai, ya, Haji kelihatannya ada cabai-cabai tertentu yang ada after ripening. Dia bukan dormansi, tapi after ripening. Jadi dia masih ada efek panen, sehingga dia perlu waktu penyimpanan sebulan atau 2 bulan. Nah, itu. Kelihatannya di sinensis ada kemungkinan seperti itu. Ya, di sinensis. Di pubescens kemungkinan seperti itu, karena Pak Undang itu melakukan pengujian pubescens itu pada saat diuji daya kecambahnya rendah sekali, kurang dari 20%. Tapi kemudian ketika Mas Arya tanam 2 bulan kemudian 100% berkecambah. Nah, berarti ada kemungkinan ada after ripening, ada efek dari panen.
Ya. Nah, dipertimbangkan juga ya teman-teman yang bekerja dengan tanaman yang after ripening, maka kita harus menunda penjualan benihnya, harus disimpan dulu, gitu ya. Karena after ripening biasanya agak sulit, perlakuan kimia agak sulit, ya perlakuan agak sulit, ya kita tunda memang, mau tidak mau nunda sebulan atau 2 bulan baru distribusikan. Ya, mudah-mudahan tanaman itu atau benih itu bukan benih rekalsitran atau semi ortodoks. Kalau semi ortodoks waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi, berarti kan. Kalau ortodoks kan agak panjang. Kalau waktu daya simpan cuma 6 bulan, sudah 2 simpan. Sudah kita harus simpan 2 bulan, berarti tinggal 4 bulan distribusinya. Nah, nah. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau tidak, kita akan lanjutkan. Ya. Nah, yang umum kita jumpai pada tanaman adalah pewarisan sitoplasmik, di mana gen-gen itu ada di sitoplasma. Gen-gen itu ada, kalau pada tanaman, ada di mitokondria dan plastida. Ya, ini yang sering kita menjadi diskusi bagi kita. Lalu beberapa jurnal menunjukkan bahwa ini adalah efek maternal efek gitu ya. Padahal kalau maternal efek itu yang tadi sebetulnya. Ya, ini adalah sitoplasmik efek gitu ya. Pewarisan sitoplasmik harusnya. Sitoplasmik inheritance. Ya. Gitu. Nah, untuk sampai apakah dia pewarisan sitoplasmik atau efek maternal, maka kita lakukan pengujian sampai F3 tadi. Nah, apa bedanya pewarisan sitoplasmik dan efek maternal? Kalau efek maternal hanya satu generasi dan dia loncat-loncat tadi ya. Tapi kalau pewarisan sitoplasmik, semua perform akan sama mengikuti perform ibunya. Dari ibu, dari nenek, ibu, anak betina, cucu betina lagi. Ya, pokoknya gitulah. Kalau pada tanaman kan betina ya. Tapi nggak tahu kalau tanaman istilahnya cucu atau tidak, bukan gitu. Nah, jadi semua jalur itu akan sama. Tidak ada perubahan. Ya. Sepanjang jalur ibu, dia akan sama. Itu pewarisan sitoplasmik. Jadi kalau kita uji sampai F3, F2-nya sama, F1-nya sama dengan betina, berarti itu adalah pewarisan sitoplasmik, bukan efek maternal. Karena kita sudah uji berapa generasi itu? P1, F1, F2, F3, 4 generasi. 4 generasi mempunyai perform yang seragam semua, maka berarti kemungkinan adalah jalur ibu, dan itu adalah pewarisan sitoplasmik. Nah, pewarisan sitoplasmik ini kita tahu bahwa mitokondria dan kloroplas ya punya gen sendiri, di mana gen itu adalah poligenik, ya. Tetapi dalam mengendalikan karakter, dia masih melibatkan gen di inti, masih berhubungan gen di inti, ya. Sehingga kita harus lihat juga apakah ada gen inti yang terlibat mengendalikan karakter tersebut atau tidak. Ya. Contoh kasus adalah CMS, cytoplasmic male sterility. Ternyata ada gen inti yang terlibat. Ya. Sehingga kita harus pelajari gen inti yang terlibat tersebut dalam berinteraksi dengan gen-gen di mitokondria. Ya. Mengapa mitokondria dan kloroplas ini menghasilkan sesuatu yang bisa berbeda? Ya, saya katakan di perjumpaan kita sebelumnya pada saat pembelahan meiosis, pada saat pembelahan mitosis, ya, tidak ada mekanisme yang akan menyebabkan mitokondria maupun kloroplas itu terbagi dua, ya, sama rata kepada kutub-kutub yang berlawanan, sebagaimana pada kromosom inti. Kalau kromosom ada benang gelendong yang terikat pada telomer, pada sentromer, ya, pada sentromer, lalu kemudian ditarik masing-masing ke kutub dari hasil replikasi kromosom tersebut pada pembelahan mitosis. Sementara mitokondria tidak ada itu. Ya, migrasi mitokondria dan kloroplas ini akibat dari ya
pergerakan akibat dari arus yang dibuat oleh gerakan benang gelendong. Sehingga mitokondria ke atas dan ke bawah itu tidak akan sama persis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mitokondria itu berada di ujung, misalnya yang kita contohkan ini adalah bidang ekuator. Kalau ada mitokondria yang berada di ujung ini, ya, lalu ada satu mitokondria yang mengalami mutasi sehingga tidak berfungsi normal, ya, kita tahu mitokondria itu ada hubungannya dengan pembuatan ATP misalnya, maka satu mitokondria ini akan menjadi dua, melakukan replikasi, dan dua mitokondria ini tidak bisa terpisah ke masing-masing kutub ke atas karena dia berada di ujung, gitu. Karena berada di ujung, maka dua mitokondria hasil pembelahan tadi dia berada pada sel yang sama, padahal dia mengalami mutasi, ya. Apakah terefek pada sel? Belum, tidak terefek. Kenapa? Karena dua mitokondria yang mengalami mutasi tidak akan mempengaruhi karakteristik itu karena mitokondria yang lain banyak. Ada ratusan, bahkan ribuan mitokondria yang lain. Tapi kalau pembelahannya secara terus-menerus terjadi, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Sehingga lama-lama sel itu terisi oleh mitokondria yang mengalami mutasi. Maka sel itu mitokondrianya tidak aktif, gitu, tidak terlalu aktif. Kalau satu sel tidak masalah, tapi sel menjadi satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, 16, 32, 64, ya. Dan kalau pada kloroplas mulailah semakin banyak sel yang terlibat, maka semakin terlihat bahwa zat hijau daun akan terpengaruh. Sehingga kalau berada pada daun kloroplas yang sel-selnya sudah mengalami mutasi tadi, terlihat putih. Muncullah varigata pada kloroplas pada daun. Nah, pada mitokondria ya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau ternyata hasil pembelahan mitosis itu kemudian berada dekat dengan titik tumbuh, lalu dia diberi amanah oleh tanaman untuk membelah secara meiosis. Nah, itu. Membelah secara meiosis, maka sel itu akan masuk ke pembelahan meiosis. Ya. Tidak masalah juga kalau sel itu sebagai jantan nantinya. Sel meosisnya. Kita lihat kemarin ada pembelahan sel itu ada akan sebagai megaspora, ada sebagai mikrospora. Yang megaspora itu akan membawa sitoplasma. Yang mikrospora tidak membawa sitoplasma. Ya. Jadi sel sperma tidak membawa sitoplasma. Sudah diskusikan kemarin ya. Untuk kultur antera segala macam itu kan karena tidak membawa sitoplasma, maka kita harus ambil pada saat tetrat sebelum pembelahan mitosis terjadi. Lanjutan dari pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Nah, karena jantan tidak membawa sitoplasma, maka sitoplasma adalah melalui ibu, melalui jalur ibu. Nah, sitoplasma melalui jalur ibu tadi, dan mitokondrianya sudah berubah tadi, ya. Peluang untuk menjadi ibu kan kecil itu. Hanya satu dari sekian banyak sel yang mengalami meiosis. Kalau jadi jantan kan banyak peluangnya. Kecil. Tapi ada peluangnya. Maka masuklah dia ke dalam sistem pembentukan gamet, dan kalau itu bertemu dengan gamet jantan, jadilah embrio, jadilah individu yang sitoplasma mitokondrianya mengalami mutasi. Maka ada kemungkinan dia akan mengalami kemandulan. Tetapi ada interaksi juga dengan inti. Kalau intinya itu adalah ada bisa merestorasi, bisa mengembalikan ya kemandulan itu, maka dia menjadi tidak mandul. Tapi kalau di inti tidak ada gen-gen yang bisa mereparasi, memperbaiki kemandulan itu, maka muncullah mandul jantan. Nah, dari rangkaian cerita tadi,
bisa kita bayangkan bahwa mandul jantan itu secara buatan akan sulit diperoleh. Tidak bisa kita bikin mutasi nanti mandul sitoplasma. Nggak bisa. Karena mitokondria itu kalau kita mutasikan, satu mitokondria mengalami mutasi, yang lain masih akan aktif. Itu tidak bisa hanya satu generasi, dua generasi. Ini harus bertahun-tahun. Ini harus puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Baru dia muncul. Karena dia pembelahan itu beratus-ratus kali terjadi. Jadi tidak bisa. Apa yang kita lakukan? Cari di alam. Cari di alam. Mau tidak mau, explore. Cari. Nah, kalau sudah dapat, maka segera selamatkan. Segera selamatkan pemandulan itu. Maka beberapa tanaman budidaya, cabai, saya tidak tahu, tomat juga kemungkinannya. Jagung juga sudah ada. Ada padi yang jelas sudah ada, adalah warisan sitoplasmik yang dimanfaatkan melalui sitoplasmic male sterility. Ya. Nah, kalau sudah ada, sudah mulai dilestarikan, lalu kemudian bahkan sudah dilepas varietasnya, nah itu bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan gen-gen mandul itu ya di mitokondria untuk kegiatan pemulihan dan. Tapi kalau belum ada di komoditas itu, tidak bisa serta-merta kita bisa merakitnya. Karena memang tidak mudah. Tidak bisa. Kita mitokondria itu dalam sekali kegiatan kita mutasikan, itu bisa dapat mitokondria yang mengalami pemandulan. Nah, jadi berdasarkan fenomena tersebut, maka mitokondria dan kloroplas diwariskan melalui jalur ibu dan kemudian sangat tergantung dengan ada tidaknya gen yang berada di inti, yang disebut dengan mandul jantan sitoplasmik genik. Mandul jantan sitoplasmik saja kalau tidak ada geniknya, maka kemungkinan akan sulit diselamatkan karena dia tidak ada gen pemulihnya, akan hilang kecuali bisa diperbanyak secara vegetatif. Mandul jantan genik itu betul-betul ada di inti. Biasanya mandul jantan genik ini digunakan untuk pemanfaatannya melalui hibrida 2 jalur. Ya, hibrida 2 jalur itu adalah mandul jantan genik. Dia akan tidak terekspresi, dia akan mandul pada saat kondisi lingkungan tertentu. Misalnya suhunya rendah sekali, ya kita tanam di puncak di atas 1000 meter di atas permukaan laut, ya maka dia akan mandul, sehingga ketika itu bisa kita produksi benihnya karena betinanya mandul, kondisi lingkungan itu jantannya fertil, maka dia akan bersilang dengan itu. Kalau kemudian F1-nya ditanam di lingkungan yang optimum di bawah di 1000 meter, maka dia akan fertil kembali. Nah, memang tidak mudah untuk memanfaatkan mandul jantan genik karena tergantung sangat dengan lingkungan, apalagi sekarang tidak terlalu stabil suhu ya dan lain sebagainya, sehingga sering terjadi bahwa yang tadinya mandul menjadi tidak mandul. Nah, dalam hal ini yang kita akan diskusikan adalah mandul jantan sitoplasmik genik, di mana sifat mandul jantan dikendalikan oleh interaksi antara sitoplasma yang menyebabkan mandul dan gen pemulih fertilitas di dalam inti. Sterilitas akan terjadi jika dalam sitoplasma steril dan gen pemulihnya tidak ada. Ya, dengan ilustrasi yang sederhana adalah kalau ini adalah sel, ini adalah inti sel, di mana sitoplasmanya steril, kita sebut dengan S, dan intinya tidak ada gen pemulihnya yang kita sebut dengan RF. Ya. Sehingga ini menjadi steril. Fenomena lainnya bahwa kalau ada gen pemulihnya, meskipun S, gen pemulihnya R, apakah itu homozigot dominan atau heterozigot, maka dia adalah fertil. Apalagi kalau di sitoplasmanya adalah N, normal, meskipun di inti tidak ada gen pemulih, maka dia adalah tetap
fertil. Nah, dari 3 fenomena ini dimanfaatkan untuk pembentukan hibrida mandul jantan. Fenomena ini adalah CMS, yang di sebelah kanan ini adalah maintainer, galur M atau galur B, dan yang sebelah kiri ini adalah restorer, galur R. Jadi ini ada tiga galur atau 3 jalur, CMS, maintainer, dan R. Ya. Ini terjadi pada cabai, ini ada pada cabai, pada bawang, pada padi, ya, tanaman-tanaman yang memang tanaman menyerbu sendiri, sehingga produksi benihnya menjadi relatif mahal kalau dilakukan secara manual. Ya. Nah, sterilitas terjadi karena ketidakseimbangan nukleus dan sitoplasma akibat terjadi persilangan antar spesies tadi. Keseimbangan akan pulih pada generasi berikutnya kalau terjadi mutasi. Ini. Kita lanjutkan. Sitoplasmogenik, ya. Mandul jantan sitoplasma dikendalikan oleh ini. Contoh pada ini, ya, pada jagung atau pada padi atau pada cabai. Memanfaatkan CMS, maintainer, dan restorer. Ya. Jadi kalau persilangan antara tanaman yang mempunyai gen di sitoplasmanya S dengan gen di intinya, dengan gen di sitoplasmanya N, di mana intinya sama-sama R, maka kita menghasilkan S, R, R. Ini adalah steril. Persilangan antara S, R kecil dengan S, biasanya kita menggunakan S lebih mudah, R besar, maka dia akan menghasilkan S, R besar, R kecil. Ini adalah F1 fertil. Jadi ini persilangan 3 jalur tadi. Ya, ada CMS, mandul jantan, kemudian ada maintainer, ada restorer. Ya, ada restorer. Tentu kita harus tahu bagaimana persilangan itu terjadi. Ya, misalnya persilangan antara S, R besar, R kecil, dengan S, R besar, R kecil. Ya, akan menghasilkan S, R besar, R besar, S, R besar, R kecil, dan S, R kecil, dengan perbandingan 1, 2, 1. Ya. Nah, ini persilangan seperti ini adalah fenomena di F2. Jadi kalau F1 hibrida ditanam, kemudian kita ambil benihnya, akan menghasilkan F2 yang seperti ini. Nah, F2 dengan perbandingan 3 fertil, ya, 3 fertil, 1 steril. Nah, dalam kegiatan praktis pemulihan tanaman, kalau Bapak Ibu ya menemukan varietas hibrida yang dirakit menggunakan mandul jantan, maka F2-nya Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk memperoleh CMS dan untuk memperoleh restorer sekaligus. Jadi F2 itu dapat CMS,
dapat restorer. Tinggal cari maintainer. Kan gitu. Bagaimana kita dapatkan maintainer? Yang mandul ini, bagaimana ya? Kalau kita sudah mulai menduga bahwa F1 fertil itu F1 hibrida itu adalah dirakit melalui CMS, karena mandul jantan itu 25%, maka berarti kalau kita tanam 100, ada 25 tanaman. Kalau tanam 200, ada 50 tanaman. Tanam 1000, 250 tanaman. Katakanlah kita tanam 200, maka berarti ada 50 tanaman yang mandul. Masing-masing tanaman, kalau kita punya galur-galur yang kita duga maintainer, masing-masing tanaman kita silangan aja dengan koleksi kita semua. Gitu. Silakan dengan koleksi kita semua. Ada 50 tanaman. Silakan dengan 50-50 koleksi kita. Lalu evaluasi turunannya. Kalau turunannya menghasilkan 100% steril, maka berarti kita sudah dapat maintainer. Ya. Dapat maintainer. Maintainer penting untuk melakukan uji turunan. Apakah dia mengandung mandul jantan atau tidak. Jadi kalau sudah dapat maintainer, itu pemuliaan untuk menghasilkan CMS relatif mudah. Sehingga cari dulu maintainernya. Dapat maintainer, maka kita bisa screening semua yang ada di pasar, apakah dia menggunakan CMS atau tidak. Gampang. Dengan melalui maintainer, kita silakan F1-nya 50% itu CMS, 50% itu mandul, 50% tidak, maka berarti dia menggunakan CMS dalam produksi. Ya. Gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi kita harus memahami bagaimana ini terjadi. Fenomena sitoplasmik male sterility memanfaatkan ya efek warisan sitoplasmik. Tentu dalam kegiatan breeding, ya bagaimana membuat maintainer yang baik. Maintainer yang baik itu adalah semua gen sama dengan CMS, yang berbeda hanya N dan S saja. Itu Bapak Ibu harus pahami bagaimana cara mendapatkan maintainer. Itu tentu harus melalui backcross berkali-kali dan seterusnya. Saya kira ini bisa nanti kita diskusikan di mata kuliah yang lain. Pemulihan tanaman, hubungannya dengan pemulihan tanaman. Nah, masih di sini saya kira kita masih bisa lihat ya, kalau misalnya R disilangkan dengan R kecil, maka Bapak Ibu harus tahu ya, kalau ada pertanyaan seperti ini, apa yang terjadi pada F1-nya? Gitu. R besar R kecil, ini adalah fertil. R kecil, ini adalah steril. Apa yang terjadi pada F1? Ya nggak ada F1. Nah, jantannya mandul. Itu nggak bisa sebagai jantan. Gitu ya. Jadi, jangan hanya melihat S dan R besar R kecilnya saja, tapi pelajari juga apakah ada polen atau tidak. Gitu. Nah, dari sini saya kira karena ada interaksi antara gen inti dan sitoplasma, maka warisan Mendelian juga masih terhubung di sini, masih terkoneksi hingga gabungan antara sitoplasmik dan gen Mendelian genetik. Ada pertanyaan? Prof, nanya Prof. Silakan. Kedengaran nggak sih? Ya, soal ini Prof. Tadi ketika ada faktor lain yang mempengaruhi sterilitas suatu tanaman, baik itu sitoplasmik atau di nukleusnya. Contohnya tadi disampaikan adanya suhu. Apakah itu ada faktor gen lain atau memang murni karena trigger lingkungan juga mempengaruhi ekspresi gen tersebut, Prof? Di inti ya. Gen yang di inti maksudnya ya. Iya. Ya. Nah, jadi apa namanya? Terkadang ada yang melaporkan bahwa mandul jantannya tidak stabil gitu ya. Mandul jantannya tidak stabil. Bahwa terkadang mandul, terkadang menjadi fertil. Ya. Kadang mandul, kadang dia menjadi fertil. Sesungguhnya tanaman itu kan
selalu secara insting naluriah tanaman selalu ingin melanjutkan keturunannya. Sehingga dengan sekuat tenaga itu dia akan berusaha agar kalau lingkungannya optimal dia akan melanjutkan keturunan. Selalu ada arah, ada ini ke sana, ya. Nah, sehingga yang paling memungkinkan itu adalah gen-gen yang ada di inti. Ada kemungkinan. Ya, gen-gennya inti yang mempengaruhi kesuburan. Biasanya hal-hal semacam itu adalah gen di intinya, berarti ada kemungkinan tidak satu gen. Ya, ada kemungkinan tidak satu gen. Ada beberapa interaksi dengan yang lain sehingga ada kemungkinan dia memerlukan gen lain untuk ekspresinya. Yang kalau gen lain tidak terekspresi karena lingkungan, gen lain terekspresi karena lingkungan, itu maka dia akan mandul. Tetapi kalau dia terekspresi karena lingkungan yang optimal, maka menjadi tidak mandul. Jadi ada kemungkinan gen-gen restorernya ini tidak optimal, begitu ya. Jadi gen restorernya betul-betul harus kita yakini, harus kita buktikan bahwa restorer harus berfungsi dengan baik. Gitu. Ya. Nah, yang pertama, kalau misalnya ternyata ada faktor lingkungan yang terpengaruh, maka berarti ada dua alternatif. Harus kita pelajari lingkungannya seperti apa. Yang kedua, harus cari restorer yang fix, gitu ya. Harus cari restorer yang betul-betul, restorernya betul-betul tidak ada keraguan-raguan lagi yang menyebabkan dia menjadi fertil. Nah, tapi kita harus yakini bahwa memang itu hasil persilangan atau hasil mandulnya itu tidak ada hubungan dengan polen-polen asing. Kita harus yakini, misalnya di greenhouse tidak ada sumber polen asing. Pada lapangan kita jangan terlalu yakin bahwa di lapangan tidak ada polen asing. Ya. Kita sudah isolasi tanaman kita, tidak ada cabenya, ternyata ada cabai-cabai tetangga. Lalu kita menganggap bahwa, wah, ini tidak stabil nih, kok ada yang berbuah gitu. Padahal polennya berasal dari tetangga. Harus hati-hati juga. Yakini dulu bahwa memang betul demikian, tidak ada sumber polen asing, kemudian sudah lingkungannya sudah ini, maka kita akan lihat apakah pengaruh lingkungan atau memang restorer yang tidak stabil, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Demikian saya kira Pak Haji. Ya, terima kasih Prof. Izin Ada lagi bertanya, yang lain Profesor. pengalamannya? Silakan, Seraim. Ya, untuk tanaman-tanaman yang belum memiliki restorer, Prof. Secara alamiahnya kita belum memiliki restorer, apakah possible kita membuat restorer misalkan dengan mutasi atau dengan metode lain? Betul, saya kira. Betul, Mas Rohim ya. Bisa jadi kita memang belum di koleksi tanaman kita belum ada. Jadi koleksi tanaman diperluas, itu langkah yang paling mudah, koleksi tanaman diperluas. Yang kedua, kalau memang belum ada restorernya sama sekali, ya, seluruh di dunia ini gitu tidak ada, maka alternatif membuat gen itu hanya satu ya, mutasi. Membuat gen itu cuma mutasi. Yang lain-lain kan hanya merangkai-rangkai. Tidak melalui mutasi, ya rekayasa genetika membuat gen itu dua itu cuman. Ya. Jadi lihat jalurnya apakah memungkinkan atau tidak, atau mau gambling dipersilakan, tapi peluang yang ada itu hanya melalui mutasi memang. Ya. Walaupun itu gambling jalurnya seperti apa gitu ya. Tapi secara saintifik mutasilah satu-satunya yang bisa menghasilkan gen baru. Mutasi atau rekayasa genetika. Gitu ya. Kita bisa mempelajari restorer yang lain, lalu kita akan lihat apakah ini terhubung tidak dengan gen-gen yang berada di sitoplasma mitokondria. Dengan demikian berarti struktur dari gen mitokondrianya harus kita harus kita pelajari apakah sama dengan mitokondria dari tanaman yang punya restorer tersebut. Kalau akan menggunakan rekayasa genetika ke depannya gitu ya. Misalnya struktur CMS-nya cabai, misalnya sitoplasmanya, mitokondrianya seperti apa yang menyebabkan dia steril. Lalu nanti kita lihat juga apakah struktur yang sama itu pada bawang. Dengan demikian maka gen restorer pada cabai bisa ditransfer pada bawang kalau sama. Alternatif yang kekiniannya. Alternatif yang lain ya mau tidak mau, ya selain rekayasa genetika ya genome editing, kita coba untuk melihat sebetulnya gen-gen yang berhubungan dengan mandul itu rantainya apa aja sih? Apakah ada rantai itu di dalam tanaman yang kemungkinan bisa diedit? Nah, ke depan begitu. Ini saya ngomong aja ya, teori saja.
ya. Melakukannya nggak tahu gimana cara. Kira-kira itu, ya. Tapi seharusnya itu interaksi antara sitoplasma di inti itu tetap terjalin, ya, tetap terjalin. Meskipun kalau dalam sistem ketatanegaraan itu kan ada negara federal, itu otonominya kan tinggi, kita juga otonomi khusus itu di Indonesia. Tapi peran sentral kan masih ada, peran di pemerintahan pusat masih ada. Kalau gubernurnya bermasalah, ketangkap KPK, maka Menteri Dalam Negeri yang akan mengambil alih, kan gitu, ya. Masih berjalan pemerintahan itu. Ya. Pemerintahan masih jalan, ada Menteri Dalam Negeri inti yang mengambil alih. Nah, dalam kasus tertentu memang inti sudah tidak bisa mengambil alih, yaitu yang terjadi bahwa tidak, pemerintahan menjadi tidak efektif lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ya contoh dari menurutnya. Nah, kalau ada masalah dengan yang lainnya silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan lagi. Prof, izin bertanya. Izin bertanya, Prof. Oh, mangga Mas Rahman dulu. Eh, di salah satu jurnal yang saya baca itu ada yang menyebutkan namanya tuh gen RFU, jadi restore faktor, tapi dibilangnya itu itu unstable, Prof. Nah itu kalau secara mekanismenya itu apakah seperti yang disebutkan oleh Prof. Syukur yang sebelumnya itu ada gen lain yang berhubungan dengan restore faktor, ataukah gen yang secara tidak langsung mempengaruhi si restore faktor yang ada itu? Ya, itu gimana, Prof? Terima kasih Mas Rahman. Bagus saya pertanyaannya ya. Nah, tadi saya sebutkan ada kemungkinan gen lain. Atau begini, ekspresi dari restoran itu kan ada pada apa namanya, promotor, ya. Promotor itu kan di depannya ada regulator. Regulator itu kan perlu trans-acting factor. Cis-acting elemen yang ada dia perlu trans-acting factor. Ekspresi dari dia ada kemungkinan ada trans-acting factor. Bisa jadi restorer itu ada hubungannya dengan trans-acting factor yang berhubungan lingkungan gitu ya. Tadi saya katakan ya. Meskipun dia satu gen kan perlu trans-acting factor. Ya. Misalnya gen pada plastida itu kan trans-acting factornya cahaya matahari. Cahaya matahari tidak ada, dia nggak akan hijau, daunnya nggak ada trans-acting factor untuk menstimulasi cis-acting elemen agar terekspresi. Kira-kira itu di bagian promotor ya. Jadi kalau dia satu gen, ada trans-acting factor yang berhubungan erat dengan itu, ada kemungkinan dia stabil dan tidak stabilnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi trans-acting faktornya ada pada gen lain, sehingga kalau ada senyawa tertentu yang tidak terekspresi, maka cis-acting elemennya tidak jalan, misalnya. Tapi yang lebih mungkin, karena itu kan jadi dua gen ya, yang lebih mungkin ada kemungkinan adalah tadi, trans-acting faktor berupa lingkungan tertentu. Sehingga jadi dia tidak stabil, karena dia kadang terekspresi, kadang tidak, akibat dari perubahan lingkungan. Restorannya berarti restoran tertentu. Saya tidak terlalu spesifik, mungkin di jurnal itu disebutkan, mungkin jenis restoran ini, dia ada, mungkin perlu pelajari selain daripada mempelajari rantai DNA yang berhubungan dengan open reading frame-nya, gennya, juga harus lihat dulu promotornya seperti apa. Apakah strong promotor, apakah inducible promotor. Nah, yang biasanya cis-acting elemen dan transmitter itu adalah inducible promotor itu. Jadi dia akan terekspresi jika pada kondisi lingkungan tertentu, kalau tidak optimal malah tidak ekspresi. Nah, gen-gen inducible itu yang akan terpengaruh pada biasanya stabil atau tidak stabil gen itu terekspresi. Demikian Mas Rahman. Ya. Prof, boleh izin Silakan. bertanya lagi. Nah, ketika bertemu dengan yang gen yang mempunyai mekanisme seperti itu, Prof. Nah, itu studi yang yang kira-kira bisa digunakan gitu untuk melihat fungsi gen atau inheritance-nya itu yang cocok seperti apa ya, Prof ya? Ya, yang paling cocok tentu studi molekuler. Harus ada rantaian DNA itu seperti apa, itu yang paling cocok sebetulnya ya. Yang sebelum sampai ke sana tentu kita harus
berbagai macam restorer barangkali ya, berbagai macam, kita barangkali juga perlu pelajari apakah ada satu atau satu-satunya restorer gitu, itu juga perlu dilihat begitu ya, perlu dipelajari dari tanaman itu gitu ya. Nah, apa namanya, kalau studi literatur juga saya kira perlu juga gitu ya untuk melihat rantaian itu ada atau tidak. Ya kalau memang itu yang terjadi, mau tidak mau kita harus mentransfer gen itu. Kalau misalnya tidak bisa ya melalui genome editing atau mentransfer. Biasanya kita kalau ada endogenusnya ya agak terekspresi kuat atau ya cukup gitu, biasanya kita meningkatkan levelnya menggunakan apa namanya, strong promotor gitu ya, strong promotor. Ya kita bisa juga menggunakan ini sih apa, constitutive promotor ya, tapi mungkin saja constitutive promotor itu menjadi terpengaruh kalau terlalu kuat ya, padahal kita hanya butuhnya kalau dia terekspresi pada saat di bunga gitu ya, di bunga. Nah kalau kita menggunakan strong promotor nanti terekspresi semua dari mulai biji, mulai dia berkecambah sampai dia berbunga terekspresi terus gitu ya. Yang jelas pasti adalah kemungkinan gen-gen inducible gitu ya, gen-gen inducible. Karena nggak mungkin dia gen-gen yang konstitutif. Kalau gen konstitutif kan nanti terekspresi terus. Kemungkinan gen inducible. Inducible-nya karena apa? Nah itu perlu kita lihat, inducible-nya karena apa gitu ya. Inducible-nya pasti, inducible-nya karena bunga itu sudah pasti. Tapi bunganya kenapa dan seterusnya itu perlu dicek. Misalnya gen pembungaan kan inducible juga ya, bukan konstitutif, inducible. Jadi ekspresi pada kondisi tertentu, lingkungan tertentu. Kalau lingkungan tidak optimal nggak berbunga, kan sama, mirip-mirip kayak gitu juga saya kira. Ya, jadi bagian-bagian itu pasti gen inducible, tapi inducible-nya karena apa? Ini yang perlu dipelajari juga. Maksud saya, kalau memang ada hubungannya dengan promotor dan lingkungan seperti itu, maka coba dipelajari lingkungan-lingkungan seperti apa yang menyebabkan dia stabil dan tidak stabil dari situ. Nah, dari situ kita mencoba mereka rangkaian-rangkaian gennya akan seperti apa kalau kita belum mau masuk ke molekuler. Jadi misalnya apakah cahaya, apakah suhu, apakah apa. Nah, modifikasi-modifikasi cahaya suhu itu akan mengarah kepada karakteristik dari gen-gen tertentu itu. Rahman. Bapak Ibu sekalian, Prof, izin bertanya juga, Prof. silakan Pak Batur. Ya, pertanyaan saya, apakah gen di sitoplasmik ini bisa mengalami perubahan? Karena kalau eh, tidak, berarti kan gen mitokondria saya kan sama dengan ibu saya sama dengan Nek. nenek saya sama dengan nenek buyut, dan terus Terus. ke ke atas terus. Ya. Bisa jadi orang yang apa? Misalkan saya dengan Pak Aji bisa jadi punya mitokondria yang sama nih kalau kalau gen tersebut tidak berubah. Betul sekali. Jadi gen di mitokondria itu akan sulit berubah karena dia poligenik tadi. Ya, poligenik tadi. Itu generasinya akan sangat panjang dia perubahannya. Dia poligenik. Jadi karena ada ribuan mitokondria yang terlibat di situ, perubahan 1-2 mitokondria tidak akan terpengaruh. Sehingga kasus-kasus yang terjadi pada apa namanya, bahwa dia stabil pada mitokondria itu dimanfaatkan untuk analisis bagaimana menganalisis sesuatu yang sulit dilakukan analisis DNA. Contohnya adalah korban perang di Vietnam itu kalau DNA mungkin akan sulit, ya akan sulit gen-gen di inti akan sulit di ini karena berupa tulang gitu ya. Nah, tulang belulang itu mitokondria ternyata masih bisa dianalisis. Ya. Nah, ketika analisis mitokondria maka nanti akan dicocokkan dengan mitokondria ibunya, cocokkan mitokondria saudara perempuannya, cocokkan cucunya kalau anak, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang di atas ya ke bawah. Itu keluarga itulah yang akan terhubung gitu ya, karena sama dia. Ya. Jadi itu sudah dilakukan di identifikasi korban perang Vietnam untuk mengecek, melacak kira-kira tulang belulang ini asalnya dari mana. Karena tidak mungkin dia lakukan analisis DNA. Maka analisis mitokondria. Jadi akan selalu selama turun ke bawah itu. Karena saya katakan tadi, perubahan yang terjadi sedikit saja tidak akan terpengaruh kepada eksistensi dari secara keseluruhan
jumlah mitokondria yang ada karena saking banyaknya. Ya, mungkin akan terpengaruh kalau sudah puluhan generasi ke bawah, gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi pada satu titik, nanti akan terpengaruh pada jauh di bawahnya lagi. Gitu. Demikian saya kira. Baik, Prof. Hatur nuhun. Bapak Ibu sekalian, yang kita diskusikan tadi adalah sitoplasmik genik, sistem mandul jantan, sporofitik. Sporofitik itu berkaitan dengan genotipe tetua polen. Apapun juga polennya, sangat tergantung dengan genotipe. Saya tadi ambil contoh, salah satu kasus bahwa dia S, di intinya adalah R besar, R kecil, gitu. Padahal kalau di intinya adalah R besar, R kecil, ya, nanti akan menjadi polen R besar, polen R kecil, gitu. Ya. Nah, polen R besar dan polen R kecil ini murni akibat dari genotipe R besar, R kecil. Tidak karena dia gametnya sedemikian. Itu sporofitik. Artinya R besar itu fertil, R kecil juga fertil. Itu bukan karena R besar dan R kecil dari gamet tersebut, tetapi akibat dari genotipe R besar, R kecil. Itu sporofitik. Beda dengan gametofitik. Gametofitik itu akan terpengaruh dari gametnya. Kalau gametnya R besar, maka dia fertil. Kalau gametnya R kecil, maka dia steril. Dengan demikian, individu yang mempunyai R besar, R kecil di restorernya, dan S di sitoplasmanya akan mempunyai perform di polen itu separuh mandul, separuh tidak. Nah, ini akan sangat berpengaruh pada hibrida kita nantinya kalau gametofitik. Ya kan? Hibrida kita kan S, R besar, R kecil. Nah, kalau gametofitik berarti hibridanya akan 50% mandul, 50% tidak. Tentu petani tidak akan mau itu. Berarti ada kehampaan nanti di sana. Ya, meskipun ada kemungkinan peluang tersilang dengan yang lain, tapi peluang hampa itu akan besar. Ya, itu gametofitik. Sehingga restoran itu dicari sporofitik. Sporofitik. Ya, bukan gametofitik. Di alam ada kemungkinan gametofitik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya jadi terinspirasi di sini bahwa kalau misalnya Bapak Ibu menjumpai bahwa F1-nya hasil persilangan ini kok tidak stabil, fertilitasnya misalnya, fertilitasnya, maka perlu dicek apakah dia sporofitik atau gametofitik. Ya, kalau ternyata di F1 itu sterilitasnya atau fertilitasnya itu tidak stabil, harusnya 100% fertil, ternyata ada yang steril, bahkan lebih banyak, maka harus cek apakah dia gametofitik atau sporofitik terkait dengan stabilitas ini. Ya. Tapi tadi pertanyaannya semua stabilitas yang kaitannya dengan sterilitas, ya, bukan fertilitas. Ya, sterilitas itu artinya harusnya steril kok ada fertil. Nah, ini saya balik, harusnya fertil di F1 kok ada yang steril. Nah, itu berarti ada kemungkinan cek gametofitik, apakah sporofitik atau gametofitik. Ya, dari mana kita ngeceknya? Dari tingkat homozigositasnya. Ya, kalau dia homozigot seperti apa? Kalau dia heterozigot seperti apa? Misalnya, kalau restorer itu kita rakit, ya, restorer itu kita buat. Restorer yang paling gampang itu kalau dalam keadaan S ya di sini adalah R besar, R besar. Nah, cek kalau ini fertilitasnya tinggi, lalu ini fertilitasnya tidak terlalu 100%, maka ada kemungkinan dia gametofitik. Ini adalah contoh pada bawang, sporofitik. Ya, saya kira sudah tadi sekilas saja kita lihat bahwa P1 itu adalah mandul, steril. P2 itu adalah S atau N, ya, di mana R besar, R besar, R besar, R kecil, dan R kecil, R kecil. Semuanya adalah fertil karena kondisi sitoplasmanya yang normal atau intinya yang
homozigot yang dominan. Lalu F1-nya kita bisa cek kalau dikawinkan antara P1 dengan P2. Kalau S R kecil silangkan dengan S R besar, maka dia menghasilkan S R besar R kecil dengan 100% fertil. Kalau dia S R kecil dan S R besar R kecil, maka dia akan bersegregasi menjadi S R besar R kecil, S R besar R kecil, 50% fertil, 50% steril. Kalau S R kecil dan N R kecil, maka dia menjadi 100% steril. Karena di inti itu adalah homozigot resesif, di sitoplasma itu adalah S. Itu kasus pada mitokondria. Kasus yang lain adalah pada kloroplas, pada plastida. Ini adalah contoh warna daun variegata pada bunga Mirabilis jalapa. Bunga Mirabilis jalapa dilaporkan tahun 1909 oleh Karl Correns pada tanaman variegata. Ada 3 cabang variegata, cabang berdaun hijau, cabang berdaun variegata, dan cabang berdaun putih. Correns melakukan persilangan antar bunga dari cabang yang berbeda. Cabang-cabang tadi. Hasilnya tergantung dari cabang tersebut sebagai tetua betina. Biji yang berasal dari cabang berdaun putih menghasilkan tanaman berdaun putih yang tidak dapat bertahan hidup karena tidak mampu melakukan fotosintesis. Biji yang berasal dari cabang berdaun hijau hanya menghasilkan tanaman berdaun hijau. Sementara biji yang berasal dari cabang yang berdaun variegata menghasilkan tanaman yang berdaun putih, tanaman yang berdaun hijau, dan tanaman yang berdaun variegata dengan nisbah yang tidak sama dengan nisbah Mendel. Pokoknya ada yang putih, hijau, dan variegata dengan acak. Ya. Ini ilustrasinya. Bahwa kalau cabang itu putih, apapun juga tetua jantannya, maka dia akan putih semua. Ya. Karena tipe plastidanya tetua betina putih. Kalau cabangnya hijau, maka apapun juga tetua jantannya, karena tipe turunannya akan hijau semua. Karena tipe plastidanya adalah hijau. Ya. Variegata, maka akan muncul ada variegata, ada hijau, ada putih. Karena tipe plastida dari tetua betinanya variegata. Melalui ilustrasi yang lain, maka kita bisa lihat di sini bahwa kalau dia berasal dari cabang yang putih, maka dia memang sitoplasmanya putih. Cabang hijau, maka plastidanya adalah hijau. Cabang belang itu bisa jadi dia putih, ada hijau, ada variegata. Putih, hijau, dan variegata di sini. Ya, belahan selnya. Sehingga belang hijau putih, dan itu tergantung dari cabang, bukan tergantung dari individu tanaman. Karena cabang itu sangat tergantung dari sel betina yang mengalami pembelahan meiosis. Cabang-cabang yang berdaun putih, maka pembelahan meiosis tentunya didasarkan kepada sel-sel yang memang tidak ada plastidanya. Cabang-cabang yang hijau ada plastidanya, cabang-cabang yang variegata ada yang punya plastida, ada yang tidak. Sehingga pewarisan ini tidak berdasarkan individu, tapi berdasarkan cabang. Nah ini yang menggunakan plastida yang terjadi pada cabang-cabang tertentu, sehingga bisa kita lihat bahwa terkadang kalau kita mengambil biji dari tanaman-tanaman variegata, mengapa jadi hijau semua tanamannya? Atau menjadi putih semua, kalau putih menjadi tidak aktif, yang terlihat biasanya adalah hijau, ada variegata, seolah-olah kembali menjadi normal kembali daunnya, menjadi hijau semua. Nah ini harus diperhatikan juga dalam hal mengambil biji dari tangkai yang mana, khususnya kalau ternyata biasanya berhubungan dengan tanaman-tanaman hias, di mana memanfaatkan daun yang indah dari variegata tersebut, itu yang akan menyebabkan dia berbeda. Nah, saya belum cek pada tanaman cabai yang variegata.
tanaman cabai yang varigata itu fish pepper, ya. Apakah juga terkait dengan cabang pada bunga tersebut atau dia tidak demikian? Menurut saya berdasarkan fenomena ini harusnya tetap didasarkan kepada cabang tersebut sehingga bisa jadi turunan akan menghasilkan hijau semua. Saya juga pernah bahwa F1 yang dihasilkan atau turunan-turunan dihasilkan dari persilangan dengan fish pepper itu bersegregasi menjadi varigata dan hijau, ya namanya. Padahal jelas-jelas induknya adalah varigata, gitu ya. Jadi ketika di selfing anaknya ada varigata dan tidak. Nah, kasus yang lain ini pada warna daun jagung ini juga mirip saya kira. Ini ya, kalau hijau dia akan hijau, kalau putih dia akan bergaris-garis putih. Ya, jagung hijau dan apa namanya tembakau juga sama, ya sama dengan tadi. Ya, kasus varigata adalah berarti gen-gen yang berada di plastida ini akan mempengaruhi ekspresi dari warna hijau pada daun. Ya, nah juga sama tadi kalau misalnya tidak mudah memang untuk melakukan pemulihan meskipun melalui mutasi terkadang muncul saja varigata yang ada, ya varigata yang ada harus cek apakah betul sitoplasma yang rusak semua akibat dari adanya itu. Kalau rusak semua berarti maka kita harus sadari bahwa dia ada kimera di sana. Kalau ingin diselamatkan berarti harus vegetatif. Karena belum tentu itu nanti akan masuk ke sel-sel yang mengalami meiosis, ya bagian dari organ-organ yang mengalami putih varigata tersebut. Ya. Sehingga biasanya tanaman-tanaman hias itu yang diperbanyak secara vegetatif dilakukan mutasi, muncullah varigata yang ada. Untuk mempertahankan itu dilakukan perbanyakan vegetatif. Dan terkadang mirip-mirip juga dengan yang tadi, lingkungan akan berpengaruh terhadap ekspresi dari varigata tersebut. Ada kemungkinan juga bahwa sel-sel yang tadinya ini sebagian saja rusaknya ya terekspresi tetap, ya karena pengaruh lingkungan yang optimal untuk ekspresi dari zat hijau daun misalnya, ya. Kalau cahaya yang cukup dia akan terekspresi dengan jelas. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, Prof, nanya Prof, silakan Pak Haji. agak sedikit berbeda atau melenceng. Gini, kalau misalkan gen pemulih sterility tadi RF ya Prof ya, kan itu berarti kalau di cabai sebenarnya gennya sama, tapi kenapa ketika kita mendeteksi dengan molekuler dengan background genetik berbeda kadang-kadang membaca, kadang-kadang tidak ya Prof ya? Ya, maksudnya yang restoran tadi ya, kadang-kadang terbaca, kadang-kadang tidak ya. Ya. Nah, kacamatanya barangkali Pak. Kacamatanya Gimana, Prof? barangkali. Kacamatanya. Nggak kedengeran. Kacamata Pak Haji. Nggak bercanda Pak Haji. Nah, jadi saya kira kalau urusan terbaca dengan tidak, kan ada kompleksitas juga di analisis molekuler di sana, ya. Jadi harusnya kalau DNA-nya tetap lengkap harusnya terbaca, ya, terbaca. Dan panjang pendeknya akan menentukan juga, ya itu kan menggunakan PCR, menggunakan ininya. Jadi agak kompleks terkadang kualitas dari DNA itu sangat juga terpengaruh oleh pembacaan itu, gitu ya. Jadi kalau harusnya kalau DNA-nya sama lengkap harusnya pembacaannya tetap ada. Artinya DNA-nya kan tidak akan hilang di dalam tanaman tersebut, ya. RF itu kan harus tetap ada. Pembacaan itu kan urusan banyak hal dan rentetannya sampai dia bandnya terlihat dengan baik, ya. Itu kan hubungannya dengan PCR, hubungannya dengan kualitas DNA yang diambil, hubungannya dengan banyak hal di situ, dan mesin juga saya kira, ya, karena seharusnya secara teori R itu tetap
seperti itu adanya, kecuali mengalami mutasi. Ya, begitu. Ya. Ya, cuma yang di pengalaman di kami itu sepertinya kok relate dengan genetik background tertentu, Prof. Jadi ketika dengan genetik background tertentu, marker RF itu tidak bisa membaca dibanding dengan genetik background yang lain. Hmm. Ya, ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau R-nya sama, lalu kemudian disilangkan dengan itu, harusnya sama. Tapi kalau genetic background, bisa saja R-nya menjadi berbeda, begitu ya. R-nya menjadi berbeda background dari RNA. Satu saja misalnya dia berbeda, dia akan berbeda ininya. Satu bahasa, dua bahasa yang berbeda, dia akan pembacaannya akan berbeda, gitu ya. Nah, jadi eh, dalam perjalanan-perjalanannya itu juga harus diperhatikan bahwa tanaman-tanaman atau gen itu kan mobile ya. Eh, Semakin lama gen itu ada dalam tanaman, eh, ada peluang untuk berubah, ada peluang untuk berbeda satu dengan yang lain. Adanya kehilangan basa, ketambahan basa itu juga harus diperhatikan begitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya stabilitas gen ini harus diperhatikan, R itu ada terpengaruh dengan adanya replikasi DNA. Kemudian background dari R itu yang saya katakan tadi. Jadi R yang ini bisa jadi R itu eh, apa? Kalau dalam sistem pemerintahan kan ada R yang kuat itu dalam pusat itu yang kuat kan presiden gitu ya. Presiden yang instruksikan. Tapi kalau sudah sampai sebetulnya kan menteri dalam negeri kan bisa juga gitu ya. Lalu berikutnya siapa lagi gitu ya. Nah, itu kan kasus-kasus yang kira-kira interaksi antara di sitoplasma dengan inti gitu ya. Interaksi antara sitoplasma dan inti. Kira-kira background interaksi yang seperti apa yang terjadi. Kalau saya coba pelajari fenomena-fenomena R yang ada itu bisa saja tidak satu sebetulnya R yang ada itu. R1, R2 begitu, R3 masing-masing punya perannya masing-masing sehingga meskipun secara fenotipik itu perannya sama dan terlihat bahwa dia menyebabkan steril, tapi kalau kita analisis DNA menjadi berbeda, gitu ya, menjadi berbeda stabilitas dari kualitas terbaca dan tidak terbaca tadi, karena keterbacaan itu sangat terkait dengan rantai DNA yang dibuat, ya perbedaan satu basa, dua basa menyebabkan rantai menjadi tidak terbaca dengan baik, gitu ya di situ. Nah, jadi apa namanya? Saya kira hanya itu ya penjelasan yang satu karena tidak ada penjelasan yang lain mengapa dia akan menghapuskan sistem pembacaan itu. Ya, kalau pembacaan itu kan mesti analisis rantai DNA-nya. Ya, serantai DNA-nya yang berubah, berbeda satu dengan yang lain, ya, yang apa namanya terhubung dengan pita-pita band yang dihasilkan. Demikian saya kira Pak. Terima kasih, Prof. Lagi yang lain? Jadi dengan demikian maka selesai tugas saya sebanyak 5 kali pertemuan ya. Silakan yang ditetapkan ada ujian sisipan kelihatannya ya. Kalau bisa jangan mendekati UAS karena kalau UAS nanti tugasnya banyak, menjelang ujian juga banyak nanti gitu ya. Jadi mungkin dalam waktu-waktu senggang ini kapan dan yang akan ujian itu adalah Bapak Ibu sekalian, sehingga silakan Bapak Ibu sekalian tentukan. Nanti kalau saya menentukan nanti terpengaruh oleh waktu-waktu yang lain, sibuk ini, sibuk itu gitu. Nah, saya ngikut aja. Saya ngikut aja. Akan lebih baik kalau kita ada ujian sisipan daripada nanti disisipkan ke UAS. Nanti terlalu banyak bahan saya dengan bahan Bu Desta dijadikan satu, nanti akan sulit. Hanya terlalu banyak. Jadi biasanya kita untuk analisis genetik kita menjadi 3 kali ujian, TS, sisipan, dan UAS. Nah kalau sudah ada jadwalnya silakan komunikasikan dengan saya, nanti saya sampaikan ke Mas Arya untuk bisa membantu mengawas. Kelihatannya ujiannya offline ya, jangan ujian daring kelihatannya ya. Siap, Bro.
Baik, saya kira cukup dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di mata kuliah lain, di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Prof. wabarakatuh. Syukur. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Syukur. Syukur. In live ya, terima kasih.